Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zedia Delia Fitri, NIM 22017135, Prodi Sastra Indonesia NK, dan saya akan mempresentasikan materi pengantar linguistik tentang hakikat atau ciri bahasa, fungsi bahasa, dan sejarah bahasa dan ilmu bahasa. Karakteristik atau ciri bahasa. 1. Oral Bloomfield dalam Wardian 2028 menyatakan bahwa bahasa pada hakikatnya adalah lisan atau oral. Ada kecenderungan orang menganggap bunyi dan tulisan sebagai unsur pembeda bahasa, sehingga dipahami adanya bahasa lisan dan bahasa tulisan. Orang dapat berbahasa tanpa mengenal tulisan. Krida Laksana 1982-30. Contohnya, seorang anak kecil yang berbicara tanpa mengenal bentuk tulis dari tulisan tersebut. Yang kedua, sistematis, sistemis, dan kompleks. Bahasa memiliki sifat sistematis yang berarti bahwa dalam bahasa itu terdapat aturan atau kaidah. Sistem yang berlaku pada bahasa bukanlah sistem yang sederhana. Di dalam sistem itu terdapat subsistem. Berdasarkan tatarannya, subsistem itu mencakup 1. Subsistem bunyi, yang kedua subsistem gramatika, yang ketiga leksikon. Hal itu yang disebut dengan istilah sistemis. Bahasa itu komplit. Di dalamnya ada semua alat yang diperlukan untuk mengkomunikasikan seluruh pengalaman dan gagasan kepada orang lain. Yang ketiga, arbitrer dan simbol. Ciri arbitrer ini tampak pada hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan, dalam pengertian bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangi. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, kata pencuri melambangi orang yang beroperasi mengambil milik orang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tidak dapat dinalar mengapa lambang yang digunakan adalah kata pencuri dan bukan kata perampok, pengambil, dan pembajak. Yang keempat, konvensional. Bahasa juga memiliki ciri konvensional, yaitu kesepakatan antar penutur. Bahasa harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat untuk mewakili suatu konsep yang dimaksud, sehingga terjadi keserasian berbahasa antar seluruh anggota masyarakat. Misalnya, orang yang mengatakan pohon untuk menunjukkan suatu tumbuhan yang berbatang kayu, maka orang yang mendengarnya pun menafsirkan kata pohon dengan maksud yang sama dan digunakan secara umum dan menyeluruh tanpa ada kesalahan tafsir. Yang kelima, unik. Maksud dari unik di sini adalah bahasa di setiap rumpun atau kelompok tertentu memiliki suatu ciri yang membuat bahasa tersebut berbeda dari bahasa yang lain. Contoh, di Jawa, balang diucapkan dengan pelafalan balang. Yang keenam, bahasa bersifat universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama dan yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Contohnya, di Indonesia, pakaian terdiri dari konsonan P, K, N, dan vokal A dan I. Dan di Inggris, clothes terdiri dari konsonan C, L, T, H, S, dan vokal O, E. Yang ketujuh, bahasa itu bervariasi. Variasi bahasa terjadi karena manusia sebagai pembawa atau pengantar bahasa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dalam sosial, pendidikan, suku, lingkungan, dan sebagainya. Contohnya, bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan yang digunakan di Yogyakarta. Kedelapan, bahasa bersifat dinamis. Karena dalam kehidupan di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah, sehingga bahasa itu menjadi ikut berubah, tidak tetap dan tidak statis. Karena itulah bahasa dikatakan dinamis. Contoh, doe, loe menjadi dulu dan jang menjadi yang. Yang kesembilan, produktif. Bahasa dikatakan produktif, artinya adalah unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Meski secara relatif keproduktifan bahasa ini dibatasi oleh sistem atau aturan tertentu sesuai dengan konvensi dari masyarakatnya. Contohnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarminta, bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata, tetapi dengan 23.000 buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. 10. Merupakan fenomena sosial. Bahasa itu merupakan fenomena sosial. Kita tidak dapat memisahkan bahasa dari kebudayaan, sebab hubungan antara bahasa dan kebudayaan sangat erat. Bahasa digunakan sesuai dengan standar yang disepakati dan diikuti bersama oleh masyarakat tertentu.
11. Insani atau manusiawi. Artinya hanya manusia yang mempunyai kemampuan berbahasa. Manusia dapat menyampaikan sesuatu kepada orang lain melalui alat komunikasi. Alat komunikasi manusia yang namanya bahasa bersifat manusiawi. Artinya hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Contoh, manusia mengucapkan selamat ulang tahun dengan maksud tertentu dan kalimat itu tidak dapat diucapkan oleh hewan maupun tumbuhan. Yang ke-12, bahasa mengandung makna. Makna di sini adalah bahasa mengandung atau mewakili sesuatu konsep yang ada di benak si penutur bahasa. Contohnya, kata landa atau kursi atau meja. Pengucapan kata lan dan da tidak ada hubungannya dengan hewan yang dimaksud. Begitu pula kata meja yang terdiri dari pengucapan me dan ja yang tidak ada hubungannya dengan bentuk meja. Fungsi meja dengan susunan suara yang diucapkan untuk mewakilinya atau membahasnya atau membahasakannya. Fungsi bahasa seperti alat komunikasi dapat diperinci lebih lanjut dan dapat pula dikatakan bahwa bahasa memiliki fungsi. Keraf 1991-3. Adapun fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi ekspresi diri, yaitu untuk menyalurkan perasaan, sikap, dan tekanan-tekanan dalam diri pembicara seperti tampak dari kata, ketukan, atau tanda seru. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat sekitar. Bagi sosiolinguistik, konsep bahwa bahasa adalah alat atau berfungsi untuk menyampaikan pikiran dianggap terlalu sempit. Oleh karena itu, fungsi-fungsi bahasa dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaraan. Yang pertama, fungsi personal atau pribadi. Dilihat dari sudut pandang penutur bahasa berfungsi personal. Maksudnya, si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Yang kedua, fungsi direktif. Dilihat dari sudut pendengar atau lawan bicara, bahasa berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Yang ketiga, fungsi fatik. Dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar, bahasa berfungsi fatik. Artinya, bahasa berfungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Ungkapan-ungkapan yang digunakan biasanya upaya berpola tetap, seperti pada waktu pamit, berjumpa, atau menanyakan keadaan. Yang keempat, fungsi referensi. Lihat dari topik ujaran bahasa berfungsi referensi, yaitu berfungsi untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya. Yang kelima, fungsi metalingual atau metalinguistik. Dilihat dari segi kode yang digunakan, bahasa berfungsi metalingual atau metalinguistik, artinya bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Yang keenam, fungsi imajinatif. Jika dilihat dari segi amanat atau message yang disampaikan, maka bahasa itu berfungsi imajinatif. Bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, baik yang sebenarnya maupun yang hanya imajinasi atau khayalan saja. Sejarah bahasa dan ilmu bahasa. Para ahli bahasa sepakat bahwa tidak ada seorang pun mengetahui secara persis kapan bahasa awal mula ada, di mana, bagaimana membuatnya, dan siapa yang mengawalinya. Ungkapan yang lazim mengatakan bahwa sejarah bahasa dimulai sejak awal keberadaan manusia. Dengan demikian, sejarah bahasa berlangsung sepanjang sejarah manusia. Ada sedikit informasi dari para peneliti sejarah bahasa yang menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali kurang lebih 3.000 sebelum Masehi. Ini pun dianggap kesimpulan yang spekulatif dan tanpa bukti yang kuat. Menurut Pei 1971-12 pada Kongres Linguistik di Turki tahun 1934, muncul pendapat yang menyatakan bahwa bahasa Turki adalah akar dari semua bahasa dunia karena semua kata dalam semua bahasa berasal dari dari Turki. Guinness yang berarti matahari, sebuah planet yang pertama kali menarik perhatian. Kendati teori tentang asal mula bahasa masih kabur dan demikian beragam, dari yang bersifat mitos, religius, mistis, sampai yang agak ilmiah. Menurut Hidayat 1996-29 secara garis besar terdapat 3 perspektif teoritik mengenai asal-usul bahasa, yakni teologik, naturalis, dan konvensional.
Aliran teologi umumnya menyatakan bahwa kemampuan berbahasa manusia merupakan anugerah Tuhan untuk membedakannya dengan makhluk ciptaannya yang lain. Sejarah ilmu linguistik. Ilmu mengenai linguistik telah dibahas sejak peradaban Babilonia, namun proses penelitian yang terstandar baru dimulai sejak periode Yunani kuno. Dari perjalanan ilmu bahasa zaman Yunani, berkembang aliran linguistik tradisional, beranjak ke linguistik strukturalis, linguistik transformasional atau modern, dan aliran-aliran sesudahnya. Sejarah perkembangannya mencari hakikat bahasa sekaligus menempatkannya sebagai suatu disiplin ilmu akademis. Linguistik atau ilmu bahasa telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu tahap spekulasi, observasi, dan klasifikasi perumusan teori. Jika dilihat dari pembabakan waktu, perkembangan aliran linguistik dapat dikelompokkan ke dalam 3 rentang waktu, yaitu masa perkembangan awal pra-abad ke-20 yang dikenal dengan istilah linguistik tradisional, masa keemasan abad ke-20 ditandai dengan lahirnya linguistik struktural yang kemudian berpopuler dengan istilah linguistik modern, dan masa sesudahnya, masa pasca abad ke-20 sebagai perkembangan dari linguistik struktural. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.